Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Afriyadi, SHI MPD, salah satu peserta Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021 dari SDIT Lukman Al-Hakim, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021 dilaksanakan melalui 4 tahap. Yang pertama, OJT 1. Yang kedua, IST 1. Yang ketiga, OJT 2. Yang keempat, IST 2. Dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut ini, calon kepala sekolah melaksanakan 2 kegiatan. Yang pertama, rencana proyek kepemimpinan yang dilaksanakan di Sekolah Magang 1, yaitu SDIT Lukman Al-Hakim Sleman. Yang kedua, peningkatan kompetensi calon kepala sekolah yang dilaksanakan di Sekolah Magang 2, yaitu SDIT Lukman Al-Hakim 2 Yogyakarta. Yang pertama, rencana proyek kepemimpinan (RPK). Kegiatan RPK ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di Sekolah Magang 1, yaitu SDIT Lukman Al-Hakim Sleman. Dari hasil evaluasi diri sekolah dan rapat mutu yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru, diperoleh bahwa motivasi belajar siswa menurun. Untuk mengatasi masalah tersebut, calon kepala sekolah menyusun sebuah program, yaitu workshop peningkatan kompetensi guru dalam menyusun RPP dengan desain pembelajaran berbasis IDLX dengan pendekatan terpadu. Tujuan RPK ini adalah 1. Meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah dalam kompetensi kepribadian, sosial, kewirausahaan, dan supervisi. Kedua, meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP dengan desain pembelajaran yang aktif, active learning, dan mendalam, deep learning. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa dan terciptanya student well-being. Kegiatan RPK ini dilaksanakan dalam 2 siklus, siklus 1 dan siklus 2. Langkah-langkah kegiatan: 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, 3. Monitoring dan evaluasi, yang keempat hasil kegiatan, dan yang kelima refleksi. RPK pada siklus 1. 1. Persiapan. Berkoordinasi dengan mentor 1, yaitu Ibu Suwarni SPD MPD. Berkoordinasi tim pelaksana, menghubungi narasumber, sosialisasi ke guru sebagai peserta workshop. 2. Pelaksanaan. Workshop ini dilaksanakan secara hybrid learning, diikuti 34 guru. Di awal acara, memastikan kehadiran peserta dengan mengisi daftar hadir. Setelah pembukaan dan sambutan, dilanjutkan dengan penyampaian materi workshop, penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajaran, desain pembelajaran berbasis IDLX dengan pendekatan terpadu, yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Hakim Eskom MM dari Pusdiklat JSIT. Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Tindak lanjut dari pelaksanaan workshop ini adalah guru untuk menyusun RPP dan melaksanakan proses pembelajaran dari hasil workshop. 3. Monitoring dan evaluasi. Dalam rangka memonitoring penyusunan RPP dan proses pembelajaran bagi guru, dilakukanlah observasi kepada guru. Kemudian guru diminta untuk mengisi instrumen melalui G-form yang sudah disiapkan. Dan kepala sekolah melakukan analisa instrumen yang telah diisi oleh guru. 4. Hasil kegiatan. 5. Refleksi. Kegiatan refleksi ini dilakukan secara individu dan juga secara berkelompok. RPK pada siklus kedua dengan mengacu hasil kegiatan siklus 1. Langkah-langkah kegiatan.
1. Persiapan. Berkoordinasi dengan tim supervisor dan juga tim pelaksana. 2. Pelaksanaan. Workshop pada siklus kedua ini diisi oleh Bapak Novi Afriyadi dengan tema penguatan desain pembelajaran ADLX. Tindak lanjut dari workshop ini, guru ditugaskan menyusun RPP dan melaksanakan proses pembelajaran dengan desain pembelajaran ADLX terpadu. 3. Monitoring dan evaluasi. Dalam kegiatan ini, guru didampingi bersama supervisor masing-masing. 4. Hasil kegiatan. Diperoleh hasil adanya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun RPP dan proses pembelajaran. Hal ini bisa dilihat dari data dan hasil instrumen pada siklus 1 dan siklus kedua. Kesimpulan hasil RPK pada siklus 1 dan 2. 1. RPK melalui workshop dapat meningkatkan kemampuan CKS dalam kompetensi kepribadian, sosial, kewirausahaan, dan supervisi. 2. RPK dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP dengan desain pembelajaran yang aktif, active learning, dan mendalam, deep learning. 3. RPK dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan terciptanya student well-being. Kajian manajerial di SDIT Lukman Al-Hakim Sleman dan SDIT Lukman Al-Hakim II Yogyakarta. Langkah-langkah kegiatan. 1. Persiapan. Berkoordinasi dengan kepala sekolah. Mempersiapkan rapat mutu dan penjadwalan observasi atau wawancara. 2. Pelaksanaan. Menelaah rapat mutu, wawancara kepala sekolah magang, merancang langkah strategis untuk peningkatan mutu sekolah. 3. Hasil. Meningkatkan kemampuan CKS dalam menganalisis rapat mutu antara kondisi ideal dan kondisi nyata. Mengetahui potensi dan tantangan sehingga mampu memberikan rekomendasi. Kegiatan peningkatan kompetensi atau PK yang dilaksanakan di Sekolah Magang 2 SDIT Lukman Al-Hakim II Yogyakarta. Pertama, persiapan PK. Berkoordinasi dengan Kepala Sekolah Magang 2 untuk penjadwalan dan kegiatan. Menetapkan aspek yang lemah dari hasil AKPK, analisis kebutuhan pengembangan keprofesian dari calon kepala sekolah. Selanjutnya, menyusun pertanyaan wawancara. Hasil PK, meningkatnya kompetensi diri calon kepala sekolah, memahami aspek supervisi lebih baik. Dari rangkaian kegiatan rencana tindak lanjut yang terdiri dari rencana proyek kepemimpinan RPK, kajian manajerial, dan peningkatan kompetensi atau PK, maka disimpulkan sebagai berikut. 1. Kegiatan RPK dapat menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada dimensi kepribadian, manajerial, supervisi, dan sosial sebagai calon kepala sekolah. Dalam kajian manajerial, kepala sekolah dapat membandingkan antara kondisi ideal dan kondisi nyata, sehingga mampu merancang program strategis untuk peningkatan mutu sekolah. Kegiatan PK dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah terhadap hasil AKPK yang masih rendah. Workshop penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajaran berbasis ADLX dengan pendekatan terpadu, sehingga membuat kami para guru menyusun RPP dengan memadukan dua pendekatan yang penting. Apa itu? Yaitu active learning dan deep learning. Saya sebagai pendidik merasakan kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran, karena materi tersebut dihubungkan dengan nilai-nilai spiritual.
Demikian tadi paparan kegiatan rencana tindak lanjut pada OJT 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.